Tes, cek. Selamat pagi para docin dan doi yang terkasih. Salam bahagia melaksanakan ibadah. Marilah kita awali kebaktian suci dengan sembahyang dan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Cha Seng Lim Pyongyang dengan pendamping Tojin Holland dan Tojin Chuan Kim. Sien Yu Ida Sien Yu Ida Sien Yu Ida Wen
飞天色，现有一德，天父的梦，太祖座，太祖母，五太神人，保佑平安，色彩泽福，有酒平，天父的梦，太祖座，太祖母，五太神人，保佑平安，色彩泽福，有酒平。Kehadirat dan Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan di Senggongzi dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Dian. Bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman setia kepada firman Dian. Hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci. Mengembilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Dian berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Dian berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas kewajiban dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit beroleh kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian menunaikan ibadah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Dian. Semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Dian, dari sesal penyalahan kepada sesama. Dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dian Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti Wedien Yuda Sanjay. Pak Jenjen Kue, 8 pengakuan iman. Jeng Sin Wang Dian, sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jeng Chun Jie Te,
sepenuh iman menjunjung kebajikan. Jeng Li Ming Ming, sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Jeng Zhe Kue Shen, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Jeng Yang Xiao Shi, sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jeng Sun Mu Tuo, sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Gongzi. Jeng Jin Jing Su, sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Wujing. Jen Sing Tatao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Kita menaikkan lagu pujian Sinar Pancaran. Sebagai lagu berikutnya, Puji Syukur.
Marilah kita baca dan renungi ayat suci yang akan disampaikan oleh Tojin Alvin. Mati. Oh, mati. Selamat pagi para tajin sekalian. Sebelumnya terimalah salam penugahan iman kita hanya dalam kebajikan dan berkenan. Weita tong tien sancai. Pada pagi hari ini saya membantu membacakan renungan yang diambil dari kitab suci Lici. Yang diambil dari Lici bab 16 ayat ke-13. Seorang junzi atau susilawan yang mengerti apa yang menjadikan pendidikan berhasil dan berkembang, dan mengerti apa yang menjadikan pendidikan hancur. Ia boleh menjadikan guru. Maka cara seorang junzi memberikan pendidikan jelasnya demikian. Ia membimbing berjalan dan tidak menyeret. Ia menguatkan dan tidak menjerakan. Ia membuka jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian. Membimbing berjalan, tidak menuntun, tidak menyeret, menumbuhkan keharmonisan, menguatkan dan tidak menjerakan. Itu memberikan kemudahan dan membukakan jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian. Menjadikan orang berpikir, menimbulkan keharmonisan, memberikan kemudahan dan menjadikan orang berpikir. Itulah jelasnya pendidikan yang baik. Saya ulangi, seorang junzi atau susilawan yang mengerti apa yang menjadikan pendidikan berhasil dan berkembang, dan mengerti apa yang menjadikan pendidikan hancur, ia boleh menjadikan guru orang. Maka cara seorang junzi memberikan pendidikan jelasnya demikian. Ia memberikan berjalan dan tidak menyeret. Ia menguatkan dan tidak menjerakan. Ia membuka jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian. Membimbing berjalan, tidak menyeret. Menumbuhkan keharmonisan, menguatkan dan tidak menjerakan. Itu memberi kemudahan dan membukakan jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian. Menjadikan orang menimbulkan keharmonisan, memberikan kemudahan orang berpikir, dan menjadikan orang berpikir. Itulah jelasnya pendidikan yang baik. Sekian renungan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terimalah kembali salam penugahan iman kita hanya dalam kebajikan dan berkenan. Weita tong tien sancai. Semoga iman kita menyalakan api suci rohani untuk menerima firman Dian dan bimbingan Nabi Kongju. Sebelum menerima firman, marilah kita menyiapkan hati dan batin dengan menyanyikan lagu Membina Diri.
Sabda Dien Tuhan Yang Maha Esa, khotbah akan disampaikan oleh Jaseng Anuraga. Marilah kita sucikan batin, heningkan cipta, siap menerima bimbingan suci. Semoga Dien merahmati. Selamat siang para Taujin yang budiman. Terimalah salam peneguh iman kita hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong dien. Sancai. Syek dien jeen, puji syukur kehadirat dien. Hari ini saya kembali boleh bergabung dengan Taujin sekalian dalam kebaktian suci di Kelenteng Punbio ini. Tentu saja kita bersyukur juga karena kita semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita tentunya berharap bahwa hari ini kita bisa sama-sama belajar untuk memahami, untuk mengerti tentang kehendak Tuhan melalui apa yang sudah dibimbingkan oleh Jaseng Gongse, Nabi yang menjadi junjungan kita sebagai umat Konghucu. Taujin, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Taujin Alvin dalam renungan, bahwa kali ini saya ingin membahas tentang kaitan antara agama, dalam hal ini agama Konghucu, dengan pendidikan. Taujin, seperti yang kita ketahui, di dalam kitab Chongyung, bab utama atau tengah sempurna bab utama yang menjadi pegangan umat Konghucu, ya. Jadi kalau Taujin sebagai seorang yang sudah dilien, ya, sebagai umat Konghucu, tentu Taujin tahu ayat ini, karena ayat ini pasti dibaca menjadi sebuah ikrar, menjadi sebuah pedoman yang harus kita pahami atau kita mengerti tentang itu. Kita buka kitab sesu kita pada bagian tengah sempurna bab yang utama. Firman Dien atau Tuhan Yang Maha Esa itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Ya, jadi kalau kita bicara agama, berarti kita bicara tentang bimbingan, Taujin. Berarti kita bicara tentang pendidikan. Pendidikan tentang apa, Taujin? Tadi ini firman Dien, itulah dinamai watak sejati. Ya, jadi jelas bahwa kita dalam rangka apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Ya, Taujin, di dalam agama Konghucu diajarkan ya kepada kita semua untuk menjunjung 4 hal. Ya. 1, itu mengerti firman atau ceming. Yang kedua, menerima firman, soming. Yang ketiga, menegakkan firman, liming. Yang terakhir, yang keempat, jengming, menyempurnakan
firman. Dalam mencapai tahapan-tahapan tersebut inilah kita dibimbing oleh Nabi, dibimbing melalui ajaran Nabi. Maka yang pertama yang kita harus tahu, seperti yang tadi saya baca di depan itu, pada kitab Chong Yung bab utama. Tahu dulu tuh Jin, mengerti dulu, ya kan? Tahapannya kan itu, mengerti dulu. Kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak bisa menerima. Betul nggak tuh Jin? Mengerti dulu bahwa seperti yang tadi dibacakan, firman Dien itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Ya, jadi sekali lagi itu. Kemudian bagaimana sih prinsipnya pengajaran agama di dalam agama Konghucu? Jadi kalau kita bicara agama Konghucu, intinya adalah mendidik kita sebagai manusia ini untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu berarti apa? Menjadi manusia. Mendidik umat Konghucu untuk menjadi manusia. Loh, memangnya saya bukan manusia? Betul loh, Cin. Menjadi manusia di sini artinya menyempurnakan diri kita sebagai layaknya seorang manusia yang sudah dibekali oleh Tuhan watak sejati tadi. Ya, caranya bagaimana? Tadi yang sudah dibacakan oleh Tujin Alvin. Kita baca bersama kitab Lici pada ya, maaf ada sedikit gangguan. Di dalam kitab Lici jilid yang ke-16 pada pasal yang ke-13. Seorang cince atau susilawan yang mengerti apa yang menjadikan pendidikan berhasil dan berkembang, dan mengerti apa yang menjadikan pendidikan hancur. Jadi di sini dijelaskan kalau kita seorang cince ya, seorang cince itu dia tahu atau mengerti apa yang menjadikan pendidikan itu berhasil dan berkembang, dan mengerti apa yang menjadikan pendidikan hancur. Itu boleh dijadikan seorang guru orang. Guru orang loh ya Tujin ya, bukan guru binatang. Di sini sebut guru orang. Maka cara seorang cince memberi pendidikan jelasnya demikian. Ia membimbing berjalan dan tidak menyeret. Ia menguatkan dan tidak menjerakan. Ia membuka jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian. Membimbing berjalan, tidak menyeret, menumbuhkan keharmonisan. Menguatkan dan tidak menjerakan, itu memberi kemudahan. Dan membukakan jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian, menjadikan orang berpikir, menimbulkan keharmonisan, memberi kemudahan, dan menjadikan orang berpikir. Itulah jelasnya pendidikan yang baik. Jadi kalau kita bicara mengikuti agama Konghucu, Tujin, ya bukan berarti sekedar kita sembahyang, pai-pai, selesai. Enggak, Tujin. Ibarat seringkali kalau kita dengar orang jualan, Tujin ya, oh ini bagus ini, kamu pakai ini, sudah langsung nanti sehat. Semua penyakit hilang.
Bisa tuh Jin seperti itu? Enggak tuh Jin. Sama, agama juga begitu. Oh pokoknya sudah saya beragama Kongcu, mengaku agama Kongcu, selesai semua perjalanan hidup saya pasti mulus. Iya tuh Jin? Enggak ada itu tuh Jin. Ini sudah dijelaskan. Jadi intinya agama itu mendidik tuh Jin. Ya, mendidik, bukan mengiming-iming. Kenapa saya tuh Jin capek-capek ke sini duduk? Dapat sesuatu? Mungkin. Tapi apakah itu yang diharapkan? Enggak kan? Tujin menghadapi kehidupan itu kan tidak hanya satu persoalan, banyak persoalan. Ya ini loh dibimbing. Ya. Dan cara membimbingnya ini diajarkan di sini. Seperti yang dijelaskan di sini, membimbing, tidak menyeret. Oh, apa sih bedanya? Membimbing dan menyeret itu. Kok ada menyeret barang di sini ya? Yang namanya membimbing itu di sini yang dimaksudkan itu artinya mengikuti kondisi yang diajari, mengikuti kondisi yang belajar, bukan mengikuti yang mengajar. Itu bedanya. Ya, perhatikan, kalau kita mengajak jalan anak kecil, anak kita, cucu kita, coba kita perhatikan. Kan kita ngikuti dia. Kalau kita mengikuti kita, keseret gak kira-kira anak ini? Keseret tuh Jin. Dan itu enak enggak? Ya jelas gak enak. Bukan itu tujuannya. Itu membimbing. Jadi menuntun tapi menyesuaikan dengan yang dituntun, itu namanya membimbing. Ya, jadi kalau kita mengajari anak kita juga seperti itu tuh Jin. Mengajari cucu kita juga seperti itu. Mengajari adik kita juga seperti itu. Atau mengajari siapa saja itu juga seperti itu. Jadi bukan didasarkan kepada saya yang mengajar, bukan. Tapi didasarkan pada siapa yang diajar. Sehingga yang diajar ini menemukan jalannya. Yang diajar ini bisa mengikuti apa yang diajarkan. Ya, contoh kalau kita ngajari anak kita, seringkali terjadi bahwa pikiran kita ini yang kita masukkan ke anak itu. Dalam artian kita tidak mencoba memahami, oh sampai di mana anak ini ya kemampuannya. Tetapi harapan kita selalu, kamu ini harus begini, kamu itu harus begitu, itu menyeret tuh. Itu tidak membimbing. Tapi kalau ketika kita memberitahu anak, mengajarkan kepada anak, kemudian anak tidak memahami, nah kita harus tahu kalau anak belum memahami. Maka kita akan mencari cara lain supaya anak bisa memahami dan mengerti. Itu tuh Jin ya. Kemudian itu yang makanya kalau bisa seperti itu akan menumbuhkan keharmonisan. Artinya antara yang belajar dengan yang mengajar itu nanti bisa enak ketemunya. Kalau ibarat kalau murid ketemu sama gurunya yang enak ngajarnya, ya tahu ya. Ketika saya yakin kita semua pernah mengalami masa di sekolah. Ketika kita bertemu dengan guru yang enak ngajarnya, semangat enggak kita belajar? Semangat itu. Wah ini waktunya guru ini enak ngajar. Datang lebih awal atau rajin. Jadi ketika guru menerangkan dia tidak tidur. Kenapa? Karena guru yang mengajar mampu membangun keharmonisan dengan murid yang diajar. Saya lanjut dulu. Menguatkan dan tidak menjerahkan. Ia membuka jalan tetapi tidak menutup sampai akhir. Ya, jadi menguatkan dan tidak menjerahkan. Jadi prinsip pendidikan yang sangat bagus. Jadi ada 3 prinsipnya tadi. Membimbing, tidak menyeret. Ya. Kemudian membukakan jalan, tidak menjerahkan untuk memberikan kemudahan. Menguatkan dan tidak menjerahkan. Jadi artinya gini tadi. Tojin pernah enggak ketika belajar menulis disuruh mengulang
beberapa kali, berkali-kali bahkan. Itu dalam rangka apa, Tujin? Itu dalam rangka menguatkan, Tujin. Kalau kita mengulang terus, maka akhirnya menjadi lancar. Kalau kita olahraga, fitness, ya ini anak-anak muda biasanya fitness. Supaya dia kuat, maka dilatih enggak sekali kan, Tujin? Berkali-kali. Berulang kali. Itu dalam rangka apa? Menguatkan. Nah, di dalam rangka menguatkan ini, seringkali kan kemudian muncul bosen enggak? Mosok suruh gini-gini terus saya, suruh ngulang terus saya, wis bisa ini. Nah, tantangan guru di situ. Bagaimana dia bisa menguatkan tetapi tidak menjerakan. Butuh kreativitas, butuh variasi, butuh cara yang beragam sehingga anak atau peserta didik atau murid tidak menjadi bosan. Diberi selingan, ya istirahat dulu, ya kan. Diberi cara yang lain, enggak cuma sekedar melakukan, diberi sesuatu yang artinya menantang untuk orang melatih dirinya, mengulang, ya kan, diberi tantangan, berikan ujian, ya itu dalam rangka menguatkan, ya. Kemudian membukakan jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian. Membuka jalan. Jadi pendidikan itu tujuannya untuk membukakan jalan bagi kita agar kita mampu melewati setiap persoalan kehidupan. Di sekolah kita juga demikian. Ketika kita diberi materi oleh guru atau pengajar, tujuannya apa? Tujuannya ini membuka wawasan kita dulu. Ini yang menjadikan kita muridnya kemudian berpikir. Enggak diberi langsung jawabannya, misalnya kasih soal, ini loh soalnya, ini loh jawabannya langsung keluar. Gitu enggak tuh Jin? Kan enggak tuh Jin. Iya kan? Sama di dalam kehidupan kita nanti juga seperti itu. Kita menghadapi persoalan bukan gurunya yang menjawab persoalan itu, tapi Tojin. Kita yang belajar. Hasilnya untuk siapa? Hasilnya untuk kita, untuk saya yang belajar. Benar gak tuh? Jadi kalau kita belajar di sekolah, ya dikasih soal sama gurunya, ya sebetulnya awalnya kita sudah dibukakan jalan dulu enggak? Iyalah, masa tahu-tahu dikasih soal? Kan enggak, kan kita pasti diberi materi dulu. Diberi materi, kita paham, maka ketika kita menghadapi persoalan kita bisa menjawabnya, kita bisa meresponnya. Itu namanya membuka jalan, yang memberi kemudahan. Jadi ini yang kepingin kita, ini yang menjadi harapan saya. Ketika kita belajar agama Konghucu, kita bisa menerapkan ini di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melalui 4 tahapan tadi. 4 hal yang dijunjung oleh umat Konghucu. 1. Mengerti firman. Nah, kita mulai mengerti firman. Dari mana kita bisa mengerti firman? Dari sini tuh Jin. Maka diberikan petunjuk oleh Nabi. Ya, firman Tuhan itulah dinamai watak sejati. Ya kan? Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. 1 itu. Jadi kita belajar tahu dulu yang dinamakan firman itu apa sih? Dienming, kehendak Tuhan. Tuhan ketika menciptakan manusia, ya itu sudah membekali kita manusia itu dengan sing watak sejati ini. Ya, sing inilah yang firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Dengarkan hatimu.
Ya kan? Dengarkan hatimu. Caranya bagaimana? Ada enggak caranya? Waduh nanti. Ini kan kita masih mengerti dulu. Ya. Kalau kita tahu kenapa sih kita hidup, buat apa sih kita hidup? Ya, maka kita akan dapat melewati tahapan tadi dengan mantap. Tuh, kita bersyukur bahwa para leluhur kita sudah memberikan bimbingan yang luar biasa kepada kita. Para leluhur kita adalah guru yang luar biasa. Tuh tahu sikap pai, hormat di dalam agama Konghucu, sudah tahu maknanya. Sikap pai umat Konghucu ini juga salah satu bentuk pendidikan bagi umatnya. Tuh nggak percaya? Ya, ini ada maknanya. Kita pai kan begini ya, Tuh ya. Sikap pai kita kan seperti ini. Ibu jari kiri, simbol dari ayah. Ibu jari kanan, simbol dari ibu. Kemudian dipertemukan, membentuk huruf ren, yang artinya manusia. Ya, jadi Tuhan menjadikan aku seorang manusia. Jadi melalui ayah dan ibu, Tuhan menjadikan aku seorang manusia. Manusia loh ya. Yang selalu ingat akan 8 kebajikan. Ingat dalam artian bukan sekedar ingat sudah, enggak. Ingat dalam artian kita menjalankannya. Ya kan, ini kan cara leluhur kita mengajarkan kepada kita, selalu gampang, supaya gampang ingatnya. Ya kan, dalam bentuk penghormatan. Jadi ketika kita hormat, kita saling mengingatkan bahwa kita dalam rangka hidup sebagai manusia yang tidak melupakan kodrat kemanusiaannya, yang berwujud 8 kebajikan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Xiao di Zhong Xin Li Yi Lian Zhi. Saya sudah sering ya, jadi saya enggak bahas tentang itu, Tuh Jin. Kemudian Tuh Jin, apa sih yang membuat kita tadi itu tahu ya, sudah tahu. Kemudian kita bisa menolak enggak, Tuh Jin? Tuh Jin sebagai manusia sudah jadi sekarang kan. Tuh Jin bisa menolak enggak? Enggak, saya kepingin jadi kambing. Bisa enggak? Oh enggak, saya kepingin jadi gajah. Bisa enggak? Enggak bisa, Tuh Jin. Kita sudah jadi loh, sudah jadi manusia. Nah, tapi manusia itu kan macam-macam. Setiap orang enggak sama. Nah, ini yang harus dicari, Tuh Jin. Ini yang harus kita mengerti tentang siapa aku. Aku yang berkaitan dengan kondisi fisik sekarang ini siapa? Bagaimana? Itu yang harus selalu kita cari tahu. Ya, termasuk apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita. Maka ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita menghadapi persoalan, sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, nggak sama jawabannya. Misalnya ada satu persoalan yang sama, tetapi jawabannya berbeda, Tuh Jin. Dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Ada sebuah contoh mungkin ya, suatu ketika saya pernah ditanya tentang Kimsin Nabi boleh enggak dikarak? Terus kan yang satu jawab, enggak boleh. Nabi itu kan lebih tinggi dari yang lain, dari para senming. Ya enggak apa-apa, kan sama aja, boleh. Kan kita ini menghormat. Ya. Tuh Jin, itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang seperti itu jawabannya mungkin bisa tidak sama, Tuh Jin. Tergantung perspektifnya, tergantung sudut pandangnya.
Bagaimana kalau saya ditanya itu? Saya menjawab berdasarkan apa yang saya mengerti. Iya kan? Kan gitu tuh Cini. Kalau saya punya pengertian tentang kenapa sih orang itu kok melakukan kirap Zheshengongzi. Kalau saya mengerti, maka mungkin saya bisa menerima. Tapi kalau saya nggak mengerti, mungkin saya nggak bisa terima. Oh, itu sebuah bentuk penghormatan kepada Zheshengongzi. Sebagai bentuk penghormatan yang dikirap itu. Nah, kalau sudah seperti itu tahu, masa nggak boleh sih orang menghormat nabinya? Masa kalau kepada Senming boleh menghormat dengan cara itu, pada nabi nggak boleh? Ini kan untuk menghormat, kan bukan untuk dibuang. Coba aja lihat persiapannya ketika melakukan kirap. Dilakukan ritual, diberikan persembahan, dinaikkan doa, disampaikan ucapan syukur. Ini kan berarti sebuah penghormatan tuh Jin. Kenapa harus nggak boleh? Kemudian dibalik itu, dengan dikirapnya Zheshengongzi ini diharapkan energi kebajikan dari Zheshengongzi bisa memenuhi ruang yang dilewatinya. Kan boleh, berarti baik. Tapi kalau seandainya ketika itu mau dikirap tetapi kemudian cara perlakukan kepada Zheshengongzi tidak dengan hormat, ya itu saya nolak. Ya itu mungkin saya nggak setuju, tapi saya juga nggak bisa, artinya dalam artian kemudian marah-marah, kamu jangan, bukan, ini berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan diri kita sendiri, masing-masing. Ya. Karena sekali lagi, pemahaman di dalam agama Konghucu ini untuk mengembangkan diri, saya, pribadi-pribadi, masing-masing orang ini mempunyai potensi yang dia berkewajiban untuk mengembangkannya sendiri, dan tidak sama. Kalau sama semua nanti kan bingung tuh Jin malah. Semua jadi dokter, nanti yang bangun rumah siapa? Ya kan? Semua kedudukannya tinggi, gak ada yang di bawah. Nanti yang misalnya maaf bersih-bersih misalnya, enggak ada. Nanti kita perlu bantuan ngangkat barang, kita nggak kuat, enggak ada yang bantu kita. Kenapa? Semua direktur. Bukan berarti yang direktur ini lebih baik, enggak tuh Cin. Itu hanya status, hanya posisi kita, menentukan kedudukan kita. Tetapi tentang kebajikan yang diajarkan oleh Nabi, itu bisa meliputi semua, mulai dari yang bawah sampai yang atas. Apakah yang di bawah tidak bisa bahagia? Tidak bolehkan sama Tuhan untuk bahagia? Ya enggak tuh Jin, ya boleh tuh Jin. Makanya harus tahu caranya. Apa itu? Menerima firman. Tahu, ya, mengerti tadi, baru kita bisa menerima. Kenapa kok seperti itu? Sudah diajarkan di dalam ajaran besar. Sebentar, di Bingcu dulu. Saya baca Bingcu jilid 7A. Maaf, sebentar. Bingcu 7A pada pasal yang 1. Ya, itu sini ya. Bingcu jilid 7A ya, pada pasal yang kedua. Bingcu berkata, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Ya, jadi kalau kita ngomong menerima firman, kenapa sih kok harus diterima? Karena nggak ada sesuatu pun kenyataan yang ada di dunia ini yang bukan karena kehendak Tuhan. Kok Tojin tiba-tiba ada? Siapa yang menjadikan ada? Tuhan. Kok Tojin misalnya dari anak orang kaya, siapa yang menjadikan? Tuhan yang menjadikan.
Kok saya jadi anaknya ini, bukan anaknya itu? Bisa enggak kita lawan itu tuh, Jin? Gak bisa tuh, Jin. Ya sudah ya, apa adanya itu tuh, Jin. Maka terimalah itu dengan taat. Maksudnya apa taat tuh, Jin? Kan kadang orang menggerutu, kan kadang orang merasa Tuhan ini jadikan aku kok jadi anaknya orang yang tidak punya sih. Nah, Tuhan ini kok jadikan aku anaknya orang kaya sih, sampai orang kaya yang sibuk sehingga saya tidak mendapat perhatian dari orang tua saya. Benar gak tuh, Jin? Ada enggak yang seperti itu? Gak bisa menerima. Padahal di sini kita diajari sudah nerima, karena tiada suatu pun yang bukan karena firman. Terimalah. Iya kan? Kalau kita sudah bisa menerima tuh, Jin, maka kita bisa menegakkan diri, menegakkan firman itu, menegakkan diri kita. Kalau kita belum bisa menerima, kan marah tuh, Jin. Itu tidak lurus. Kan gitu ya, ada ya ayatnya ya. Gembira marah sedih senang, ya. Sebelum timbul dinamai tengah. Ketika timbul tetapi masih dalam batas tengah, itu dinamai harmonis. Nah, yang selalu dicari umat Konghucu itu harmonis. Ya. Lurus itu artinya kita tidak dalam suasana yang melewati batas. Kita masih dalam suasana harmonis. Marah, kecewa, itu memang sudah dibekali di dalam diri kita. Manusia bisa marah, manusia bisa kecewa. Tetapi marahnya harus tetap dalam batas tengah, itu namanya lurus. Tidak emosional. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini kita baru menginjak ke yang 3, menegakkan firman. Dengan cara apa kita menegakkan firman? Membina diri. Membina diri. Kita sudah tahu siapa saya, ya kan? Sudah bisa menerima siapa saya. Sekarang saatnya untuk menegakkan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Contoh menegakkan itu melalui apa? Pembinaan diri pasti. Saya, yang namanya saya ini kan atributnya banyak tuh, Jin, ya. Yang namanya saya ini atributnya enggak cuma satu. Atributnya banyak. Saya ini ya papa, ya kan? Tapi saya juga anak. Saya ini guru, tetapi saya ini juga murid. Ya kan? Saya ini majikan, ya kan? Tapi saya juga punya kewajiban sebagai misalnya yang lain, macam-macam tuh, Jin. Tiap tucin kan beda-beda. Saya apakah engkong? Belum. Saya nggak punya status sebagai engkong, ya kan. Nah, makanya itu jadinya beda setiap orang. Tergantung statusnya, tergantung dia di dalam wilayah yang mana. Bagaimana kita bisa tetap dalam posisi lurus? Apa yang bisa membatasi kita? Itu adalah li. Itu menentukan di mana posisi kita berada sehingga kita masih bisa tetap harmonis. Misalnya ketika saya berdiri di sini, saya adalah sebagai Cioseng. Saya adalah sebagai rohaniwan Konghucu. Karena saya rohaniwan Konghucu, batasan li saya apa? Ya kan? Sikap saya bagaimana? Itu yang menentukan. Ya kan? Apakah saya kemudian cerita tentang agama lain? Ya enggak tuh, Cing. Tidak dalam batas wilayah saya.
Maka ketika saya keluar dari apa yang menjadi status kedudukan saya, itu jangan sampai dilakukan. Itu harus dihindarkan. Iya, Tuh ya. Jadi batasannya di mana? Batasannya adalah di mana posisi kedudukan kita. Makanya saya berdirinya di sini, tidak duduk di situ, Tuh Jin. Iya kan? Duduk ketika saya apa? Melakukan yang lain dalam posisi yang berbeda. Di sini saya sebagai rohaniwan yang bertugas untuk berbagi tentang ajaran Nabi. Maka saya di sini. Kalau saya yang bertugas untuk memimpin doa, lain lagi seperti Joseng Lim sekarang. Ya. Tucin, di dalam menjalani kehidupan ini memang nggak mudah, Tucin. Saya kemarin hari Jumat kebetulan juga mendapat tugas untuk khotbah, untuk menyampaikan bimbingan Nabi juga di Kelenteng Konsing Bio Tuban. Nah, di sana saya bercerita tentang iman. Ya. Nah, ini kaitannya sekarang dengan kita juga, Tuh. Bahwa ternyata di dalam mencapai yang namanya iman itu butuh perjuangan. Saya buka kitab Tengah Sempurna ya, kita buka bersama, kita coba pahami bunyi ayat ini. Tengah Sempurna bab yang ke-19 pada pasal yang 18. Iman itulah jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Ya, sekali lagi, iman itu jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Berusaha beroleh iman itulah jalan suci manusia. Ini dulu, saya petik bagian ini aja dulu. Jadi kalau kita ngomong, kita sudah beriman. Iman itu punyanya Tuhan. Iman itu kalau kita lihat hurufnya, kita selalu baca ya, 8 pengakuan iman. Pa, jeng, cen, kue, jeng. Jeng itu hurufnya, kalau yang artinya iman, itu yen, depannya yen. Sorry, bukan yen ya. Depannya itu sin. Iya. Ya, sin ya. Sorry, benar, yen. Jadi depannya itu yen, sampingnya itu jeng juga. Bacanya jeng tapi artinya menjadi, sempurna atau jadi. Yen itu kata-kata yang terjadi. Sempurnanya kata itu punyanya Tuhan. Ya, kita cuma bisa berharap, kita bisanya berusaha. Makanya dikatakan berusaha untuk memperoleh iman itulah jalan sucinya manusia. Tetapi iman itu sendiri itu adalah firman, kehendak Tuhan. Jadi yang menjadikan siapa? Tuhan. Kita cuma berusaha. Kenapa begitu? Contoh tuh Jin. Ya, di dalam rangka menegakkan firman kita tadi. Kan kita berusaha tuh Jin. Kita melakukan usaha. Berhasil, kita sekali melakukan usaha. Apakah berhasil ataukah tidak? Tuh Jin tahu? Saya sekali ini langsung jadi. Saya berdoa sekali ini nanti langsung dikabulkan. Enggak, tuh Jin. Kita enggak itu bukan berarti enggak terjadi, bukan, tuh Jin. Enggak itu karena kita enggak tahu. Iya kan? Karena kita enggak tahu, inilah seringkali kemudian kita jadi motong. Karena enggak tahu itu kapan terjadi, inilah yang seringkali menjadi tantangan kita. Menegakkan firman itu ternyata enggak mudah tuh Jin. Ini sering membuat orang putus asa.
Ini sering orang menjadi nggak tahu lagi harus berbuat apa, padahal ayatnya, bimbingannya ada tuh Cin. Saya lanjut tuh Cin. Saya enggak lanjut dulu ayat yang tadi ya. Saya memang sengaja untuk potong itu, untuk memberi pemahaman. Banyak-banyaklah belajar, pandai-pandailah bertanya, hati-hatilah memikirkannya, jelas-jelaslah menguraikannya, dan sungguh-sungguhlah melaksanakannya. Tujin sudah belajar, Tujin sudah tanya, sudah lain sebagainya, dijalankan enggak? Sungguh-sungguh enggak jalankannya. Ya, lanjut. Memang ada hal yang tidak dipelajari, tetapi hal yang dipelajari bila belum dapat janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak ditanyakan, tetapi hal yang ditanyakan bila belum sampai benar-benar mengerti, janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak dipikirkan, tetapi ada hal yang dipikirkan bila belum dapat dicapai, janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak diuraikan, tetapi hal yang diuraikan bila belum terperinci jelas, janganlah dilepaskan. Dan ada hal yang tidak dilakukan, tetapi hal yang dilakukan bila belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, janganlah dilepaskan. Bila orang lain dapat melakukan hal itu satu kali, diri sendiri harus berani melakukan 100 kali. Bila orang lain dapat melakukan dalam 10 kali, diri sendiri harus berani melakukan 1000 kali. Jin, hasil yang dapat dicapai dengan jalan ini, sekalipun yang bodoh akan menjadi mengerti, sekalipun yang lemah akan menjadi kuat. Ya, tadi kita bicara tentang juga pendidikan itu untuk menguatkan, tidak menjerakan. Ini tuh Jin, karena ini tuh Jin. Kalau kita lakukan 1 kali, lihat orang lain, 1 kali dia berhasil ya, sukses ya. Saya 1 kali belum bisa, maka kita harus tumbuhkan keberanian kita untuk melakukannya. Berapa kali tadi itu? 100 kali itu. Orang lain dapat melakukan itu 10 kali, kita harus menumbuhkan keberanian kita untuk melakukannya. Berapa kali itu? 1000 kali. Kira-kira berhasil enggak? Kuncinya adalah keberanian kita untuk melakukan usaha yang keras, upaya yang bisa melebihi orang lain. Itulah yang menjadikan kita mampu menegakkan firman. Mengerti, menerima, menegakkan firman. Ketika kita sudah mampu menegakkan firman Tojin, seperti Ceseng Gongsu yang menjadi teladan bagi kita, yang menjadi contoh bagi kita, yang menjadi pembimbing kita, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Menyempurnakan. Menyempurnakan. Maka dikatakan kita tidak perlu heran tuh Jin. Makanya kenapa ada orang suci, ada orang pintar, ada guru, itu dalam rangka menyempurnakan. Kenapa? Kalau kita sudah mampu menegakkan diri, maka kewajiban kita adalah menyempurnakan setiap wujud. Menyempurnakan setiap wujud. Jadi tidak berhenti untuk diri sendiri itu Jin. Nabi menyempurnakan firman dengan cara apa?
menyusun buku ini supaya bisa menyempurnakan setiap manusia yang menyadari, yang mengerti dan menerima firman Tuhan, untuk menjadikan dirinya seorang manusia dalam posisi sesuai dengan masing-masing. Oleh sebab itu, Tojin, Nabi Gongsu disebut sebagai guru. Nabi Gongsu mendapat gelar karena beliau sudah sempurna di dalam firman. Maka Nabi Gongsu mendapat gelar Wan Se Sepiao, guru agung sepanjang masa. Itulah yang harus kita jalani, Tojin, sebagai umat Gongsu. Sekali-sekali kita jangan selalu hanya berharap bahwa Tuhan menurunkan sesuatu itu, pingin mobil, kelotak mobilnya datang. Ya kan? Kepingin lulus, tahu-tahu sudah jadi sarjana. Enggak, Tojin. Lewati tahapan itu, jalani. Maka Tojin akan menjadi manusia yang mampu menegakkan firman. Tojin sudah cukup panjang. Jadi intinya sekali lagi, satu, agama Gongsu ada untuk mendidik umatnya, bukan iming-iming umatnya. Mendidik sehingga tumbuh pengertiannya tentang kehendak Tuhan. Setelah tumbuh pengertiannya tentang kehendak Tuhan, maka diharapkan Tojin bisa menerima firman. Ketika kita sudah mampu menerima firman, maka kita akan menegakkan firman. Menegakkan dalam artian membina diri terus-menerus sepanjang waktu untuk menjadikan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terwujud. Jang Ming. Tojin, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, kita mampu menyempurnakan firman. Tetapi paling tidak melalui bimbingan ini, kita akan melewati kehidupan kita, melewati tahapan kehidupan kita ini dengan mantap. Maka yang beroleh iman itu akan mendekap sekokoh-kokohnya agar tidak kehilangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua untuk senantiasa menjalani hidup ini di dalam keharmonisan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terimalah kembali salam keimanan kita bahwa hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien. Sancai. Kita syukuri khotbah yang telah disampaikan oleh Jaseng Anuraga. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Para Tojin dan yang terkasih, marilah kita kembali menaikkan lagu pujian tengah dan harmonis.
menjadi batas tengah agar tidak melanda. Sarana kebajikan, kemampuan rohani, pedoman dalam hidup, selalu dalam harmoni. Lagu selanjutnya yakni Tahu Malu. Janganlah lakukan apa yang seharusnya tak patut untuk dilakukan. Janganlah inginkan apa yang seharusnya tak layak untuk diinginkan. Selalu bersikap tidaklah melakukan tindak benar kemunafikan. Sebagai layaknya manusia di dunia, haruslah punya rasa malu. Manusia tak boleh tak tahu malu. Malu bila tak punya rasa malu, menjadikan manusia mendapatkan pegangan dalam hidup agar tidak menanggung malu. Sebelum menerima warta-warta kebaktian, marilah kita kembali menaikkan lagu pujian Terpujilah Namamu.
para docin dan yang terkasih, beberapa warta yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Seperti biasa, kami mengundang kehadiran docin dan doyo untuk hadir di Lidang Bonbio setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Adapun jadwal petugas kebaktian minggu depan, tanggal 30 Mei 2021, pembawa acara Docin Lim Isien, pemimpin doa Cioseng Anuraga Tani Wijaya, pendamping kiri Docin Budi, pendamping kanan Docin Alvin, pembaca renungan Docin Fani, dan pengkhotbah Cioseng Rudi Sugiarto dari Mojokerto. Kami harap kepada para petugas hadir setiap hari Minggu pada pukul 10 dan tidak terlambat. Untuk hasil kantong dana kebajikan yang terkumpul pada siang hari ini sebesar Rp412.500. Rp412.500. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para docin sehingga dapat dimanfaatkan untuk kelestarian Lidang Bonbio yang kita cintai. Dan warta selanjutnya, kepada para docin, kami tetap mengharapkan dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa untuk rajin cuci tangan, dan juga untuk menjaga jarak. Hal ini untuk kesehatan kita. Dan marilah kita akhiri kebaktian suci pada siang hari ini dengan bersama menaikkan doa penutup, dilanjutkan dengan nyanyian terima kasihku, diawali menaikkan lagu pujian damai di dunia sambil berdiri. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, mengharap alternatif. Mari menyadap hidup, berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Dian yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Maha besar Dian Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti, Wedien Yuda, Sang Ti Edien Yedo. Sanjay.